Yes, Pak. Mana? Ya. Mana wajah-wajahnya kok nggak ditampilkan? Bisa, mana wajahnya? I'm sorry, Pak. I'm sorry. Why you say I'm sorry? Yeah. I'm sorry. Alfiatun, mana wajahmu? Karismawati, Mawati. Nah, ini Tika Miftahul. Tul Azizah mana? Rina Rahmawati. Alfiatun. Oke, cuma untuk pilih ini yang gambar ini. Kamu kok berdua ini? Vanilla karo Azizah. Emang berdua? Bertiga itu, Pak. Iya, lagi Luar biasa ya, bisa berkumpul, tapi jangan ya, bikin kerumunan ya. Iya, Pak. Oke, sebelum kita mulai, ada pertanyaan, ada sesuatu yang belum jelas tentang kuliah bulan kemarin. Jika ada, nggak pernah dibaca masalahnya. Ada pertanyaan? Oke, kalau ada kita lanjutkan ya. Ya, Pak. Saya siapkan dulu. Oke ya, siap ya. Jangan tidur kamu. Saya suruh ngasih kuliah, kamu tidur. Teofil. Tambah cakep aja, Teofil. Ya, baik, Pak. Ya. More handsome than before. Thank you. Happier. Yeah, I'm happy, Pak. I'm happy. Yeah, okay. It is the mindset ya. Yeah. Oke, sekarang ke sinaps ya. Jadi sinap itu adalah sambungan antara dua saraf, ya, sambungan antara dua saraf, atau bisa juga saraf dengan otot atau saraf dengan kelenjar. Yang umum, ya, yang kita pelajari di sini adalah sambungan antara saraf dengan saraf lainnya. Ya. Hal ini diperlukan kaitannya dengan transduksi atau konduksi impuls, ya, transduksi impuls. Sinaps adalah hubungan antara neuron satu dengan lainnya, neurochannel. Sinaps terdiri atas satu, membran presinaptik, kemudian setelah sinapsis, kemudian membran postsinaptik. Ya. Jadi ada 3 komponen penyusun sinaps, yaitu membran presinaptik sebelum sinaps, ya, kemudian setelah sinaps atau sinaps rep, kemudian ada membran postsinaptik. Ya. Nah, kemudian untuk yang bertugas mentransduksikan impuls dari presinaps ke postsinaps atau ketika melalui celah sinaps, yaitu namanya asetilkolin atau namanya neurotransmitter. Jenisnya banyak ya, salah satunya asetilkolin, norepinefrin, noradrenalin, dan epinefrin. Ya, epinefrin ini.
selain sinapnya juga ada chemical atau zat kimia yang berperan menghantarkan impuls yang disebut dengan neurotransmitter. Ya, transmitter. Nah ini berbagai jenis sinap. Ya. Functional of synapse is connection between a neuron and another cell. Jadi tidak hanya neuron dengan neuron, tapi neuron and another cell. Begitu. Kemudian ada yang different types of synapse impulse, different type of synapse impulse, axodendritic, axon of one neuron and dendrit of another neuron. Ya, axon and dendrit, axodendritic. Axon of one neuron and dendrit of another neuron. Second, axosomatic, yakni axon of one neuron and cell body of another neuron. Axon of one neuron and cell body of another neuron. Axosomatic. Kemudian axonic, axon of one neuron and axon of another neuron. Ya. Jadi ada 3, axodendritic, axosomatic, axonic. Itu biasanya ya, ada lain-lain. Nah kemudian yang perlu dicatat, diingat-ingat bahwa transmisi impuls itu in one direction only, Jadi arah transmisi of direction ya, itu in one direction only. Oke. Two type of synapse for transmit information between neuron. Ya, ada 2 tipe sinapsis untuk menjalankan impuls atau informasi. Jadi yang dijalankan itu namanya impuls antara 2 neuron. Yang pertama adalah electrical synapse, yang kedua chemical synapse. Jadi ada 2 ya, ada yang electrical, ada yang kimiawi. Yang elektrik ini yaitu yang penjelasannya menggunakan perpindahan ion, ya, perpindahan ion, artinya tanpa memerlukan substansi kimia. Yang kedua ini yang memerlukan substansi kimia. Ya, perbedaannya, yang ini biasanya cepat karena hubungan antara neuron satu dengan yang lain itu sangat ketat, ya, sangat ketat. Ini electrical, kemudian yang chemical ini agak longgar, ya, agak longgar. Oke. Electrical synapses. At electrical synapses, the presynaptic cell, and postsynaptic cell are connected by protein complex or gap junction, ya, which are made of unit for connection. Ya, jadi karakter, ya, ciri khas karakter dari sinap elektrikal itu hubungan atau jarak antara presinap dan postsinap ini sangat dekat dan dihubungkan oleh kompleks protein yang disebut dengan gap junction. Ya, gap junction. Dekat, protein penghubungnya itu namanya koneksi. Ya, koneksi, gap junction. Itu ciri khasnya. Electrical synapse provide rapid and faithful signal transmission between cells, but less flexible response than chemical synapses. Ya, jadi fungsi dari synapse electrical itu melayani atau memberi rapid dan cepat dan kuat sinyal transmisi between kedua sel, ya.
tetapi kurang fleksibel responnya daripada yang sinap kimia. Sinaps. Ini gambarannya, ya, skematik dari elektronik sinap. Di sini ada membran presinaps, kemudian ada celah, kemudian ada possinap. Ya. Nah, di sini ada protein penghubungnya, namanya connection protein, forming gap junction. Hubungannya ini namanya gap junction. Proteinnya namanya connection. Oke, two cell interconnected by gap junction. Ya. Yang sangat ketat. Impulse can be regenerated without interruption in the adjacent cell. Ya. Jadi impulse dapat diteruskan, ini maksudnya regenerated without, tanpa berhenti, karena adanya di koneksi junction cell electrically coupled to a channel. Ya. Jadi dihubungkan oleh suatu saluran yang terdapat di dalam protein integral. Contoh pada semut and cardiac muscle, ya, polos, semut, dan otot jantung. Juga pada sistem saraf pusat, otak, dan retina. Jadi electrical synapses. Jadi tidak memerlukan neurotransmitter, tidak memerlukan substansi kimia untuk meneruskan transmisi. Jadi yang utama di sinap itu adalah meneruskan transmisi impuls dari sel saraf presinaptik ke sel saraf postsinaptik. Sinap kimiawi, presinaptik terminal atau boten, ya, akson boten, releases chemical atau neurotransmitter. Synaptic junction is through a chemical gate channel, ya, melalui saluran, itu gerbang saluran kimiawi. Ya. Jadi pada sinap kimiawi ini, maksudnya sinap hubungan dua saraf yang memerlukan bahan kimia, maka namanya chemical synapses. Yang membran presinaptik dari ujung akson boten membebaskan substansi kimia dengan neurotransmitter. Kemudian perjalanan impuls melalui sinap, melalui pintu gerbang, ya, pintu gerbang saluran kimiawi. Nanti kita pelajari. Ini secara garis besar pada sinap kimiawi. Ketika impuls sampai terminal boten, ujung terminal dari akson, is separated from postsynaptic cell by synaptic cleft. Ya, ini dipisahkan oleh setelah sinaptik. Kemudian neurotransmitter dibebaskan from synaptic vesicle. Jadi di ujung ini, boten ini, ya, boten akson ini, ujung akson ini terdapat vesicle. Vesicle yang sebetulnya ini dihasilkan dari mitokondria, ya, kemudian ditumpuk di sini, ya. Kemudian nanti kalau impuls itu sampai di sini, aksen potensial ini akan menyebabkan kalsium masuk, mengaktifkan kalamodulin, ya. Kemudian mengaktifkan protein kinase menjadi protein kinase aktif. Nah, kemudian fosforilase protein sinapsin, kemudian terjadi penempelan, ya, jika terjadi pembebasan neurotransmitter di setelah sinap. Jadi kalsium masuk, ya, kalsium masuk. Amount of neurotransmitter release depend on frekuensi. Dari pembebasan neurotransmitter itu tergantung frekuensi dari HP, ya, frekuensi. Ya. Sering apa tidak sering itu frekuensi.
Bisa dipahami ya. Ya. Jadi yang datang ke sini sampai ke sini itu timbul aksi potensial, kemudian menyebabkan masuknya ion kalsium ya, dari sekitar sel atau ekstraseluler masuk, namanya GIP ya, masuk mengaktifkan kalmodulin, mengubah protein kinase inaktif menjadi kinase aktif, yang kemudian akan memfosforisasi sinapsin protein dan selanjutnya akan menyebabkan ini vesikula ya, vesikel, butir-butir yang mengandung neurotransmitter ini menempel pada membran possinaptik, kemudian nanti terjadi eksositosis ya, pada eksositosis, kemudian yang merah-merah ini neurotransmitter itu nanti akan mencari reseptor di possinap ya, mencari reseptor di possinap yang kemudian akan mengaktifkan channel ya, channel ion dari membran possinap ini, kemudian nanti akan mengaktifkan impuls ya, regenerasi, meneruskan impuls ke sel postsinaptik ya, sel postsinaptik. Ini diagramnya kurang lebih seperti ini. Presynaptic axon, vesicle, synaptic flap, reseptor. Jadi pada membran postsinaptik itu banyak sekali terdapat reseptor ya, protein gagal, kemudian postsynaptic membrane. Nah, when AP arrive, vesicle fuse with terminal membrane producing exotosis of transmitter. Ya. Jadi ketika AP sampai ke sini, ujung akson terjadi fuse ya, penggabungan pada membran terminal yang akan menyebabkan eksitosis dari neurotransmitter. Nah, ini karena adanya kalsium yang masuk, juga Na masuk ya, kemudian mengaktifkan kalmodulin. Nah, C, transmitter bind to postsynaptic receptor protein ion channel open. Ya, jadi adanya neurotransmitter ini akan berikatan dengan reseptornya. Jadi ini spesifik, ya, reseptor spesifik. Dan itu biasanya protein, glicoprotein, kemudian menyebabkan saluran ion membuka. Ya, membuka. Ya, di sini membuka, ion Na masuk. Yang berikutnya, transmitter is removed from flap, use membrane is recycle. Ya, recycle. Jadi, neuronnya diambil kembali oleh membran presynaptik, kemudian terjadi daur ulang, ya, recycle itu pendauran ulang dari neurotransmitter. Oke, ya. Jadi garis besarnya, garis besar proses atau mekanisme yang terjadi ketika aksi potensial atau impul sampai ke ujung akson menyeberang setelah sinap, kemudian merangsang sinap berikutnya. Jadi di sini yang merangsang membran berikutnya sehingga timbul aksi potensial itu adalah neurotransmitter. Beda kalau yang tadi, yang fisikal itu masih aliran listrik yang lewat saluran koneksi tadi. Iya. Penjalanan impul ketika melewati synaptic transmission ya, synaptic transmission. AP travels down axon to bottom. Ya. Jadi impuls menjalar ya, travels down ke ujung bottom ya, melalui akson ini ujung bottom dan satu arah ya. Kemudian bikin voltage gate of CA channel open. Nah, jadi yang pertama membuka itu adalah PG dari kalsium. PG kalsium open. Kemudian CA enter button down concentration gradient. Ya. CA masuk menyebabkan
konsentrasi gradien di luar turun, dalam naik. Kemudian CA mengaktifkan activate scalamodulin, which activate protein kinase, yang kemudian akan mengaktifkan protein kinase. Di bawah ini dicatat sekuen ya, sekuen jadinya pelepasan neurotransmitter dari vesikula, dari vesikel. Jadi AP masuk dulu sampai AP datang ke ujung akson, menyebabkan kalsium masuk, kalsium membuka, kalsium masuk, kemudian kalsium akan mengaktifkan scalamodulin dan mengaktifkan protein kinase. Kemudian neurotransmitter dibebaskan, diffuse dan difusi mengalami difusi menyeberang across celah sinaptis, ya, celah sinap. Jadi neurotransmitter dibebaskan oleh vesikel, kemudian mengalami difusi dari konsentrasi tinggi ke rendah, itu menyeberang celah sinap. Kemudian neurotransmitter akan berikatan dengan reseptor pada membran possinap, pada membran possinap, binds to receptor in postsynaptic synapse cell. Nah, ikatan ini kemudian akan mengaktifkan atau menyebabkan membukanya saluran ion, ya, ion channel open, chemical gate ion channel open. Kemudian terjadi EPSP, eksitasi, depolarisasi, kemarin sudah ya, depolarisasi karena ion Na masuk, kemudian terjadi hiperpolarisasi, EPSP. Kemudian yang terakhir, supaya tidak terjadi rangsangan yang terus-menerus, neurotransmitternya diambil oleh presinap, kemudian diinaktifkan. Inactivate, ya. Oke, silakan dicatat ini proses, ya, proses yang terjadi ketika impul menyeberang atau impuls melalui celah sinap, ditransmisikan melalui celah sinap. Oke, sudah ya? Nah, pada sinap chemical itu ada variasi, ya, ada perbedaan, ada yang cepat, fast direct chemical synapse, the transmitter receptor protein include both the binding site for the transmitter and the ion channel. Ya. Jadi transmitter, reseptor transmitter itu pada yang cepat ya, yang perjalanannya cepat. Reseptor dari neurotransmitter itu akan mengaktifkan ini saluran ya, berikatan dengan transmitter dan sekaligus mengaktifkan ion channel. Kemudian neurotransmitter disintesis di atom terminal dan disimpan dalam bentuk vesikel. Kemudian transmitter itu merupakan jenis molekul organik yang PM-nya kecil ya, PM-nya kecil. Misalnya dopamin, itu adalah protein, ya. Small organic protein. Tapi rantainya pendek. Ya. Kemudian yang
Tadi yang cepat ya, sekarang yang lambat, slow indirect chemical synapse. The transmitter reseptor protein, ya, reseptor protein transmitter bekerja melalui intracellular messenger system, ya. Jadi melalui sistem pembawa pesan messenger intraseluler untuk mempengaruhi penghantaran impuls melalui saluran ion. Ya. Jadi yang slow itu dikatakan dengan reseptor, kemudian mempengaruhi sistem pembawa pesan intraseluler. Ya, sistem pembawa pesan intraseluler yang nanti akan mempengaruhi penjalanan impul ya melalui saluran ion. The transmitter are typically large molecule, ya biasanya molekul besar yang mengandung single amino acid, nucleic amin. Ya. Jadi molekul besar biasanya mengandung asam amino tunggal, ya, dengan nucleic amin atau beberapa asam amino residu neuropeptid. They are usually synthesized in the soma package into large vesicle and transported to the axon terminal. Ya. Jadi NP atau neurotransmitter itu dihasilkan di soma, ya. Bisa dalam bentuk asam amino tunggal atau beberapa asam amino residu. Oke, kemudian di packing, jadi bentuknya itu di soma itu di mitokondria biasanya, atau di retikuloendothelial RIR, retikuloendothelial, kemudian dikirim ke ujung akson. Di situ dibungkus, ya, atau di packing, ya, dalam bentuk vesicle. Nah, karakternya, responnya lambat, tetapi lama, ya, detik sampai jam lama. Oke, yang itu fast chemical transmission, yang B slow, ya. Jadi bedanya terletak pada ini, ya, pada saluran ion. Na, Ca small particle, Na kemudian masuk melalui saluran ion. Jadi reseptor langsung saluran. Kalau di sini reseptor kemudian melalui intracellular messenger mengaktifkan saluran. Ini yang slow chemical transmission. Jadi ada berbeda antara reseptor dengan saluran, kalau di sini menjadi satu. Sekarang itu yang di sini lebih cepat, fast chemical, dan di sini slow chemical transmission. Oke. Nah, untuk postsinaptik, ya, itu ada dua tipe atau dua macam penjalanan impul. Yang satu excitatory postsinaptic potential, EPSP, excitatory postsinaptic potential. In the membrane potential of a postsynaptic cell that increases the probability of an action potential in the cell. Ya. Jadi kalau yang ini EPSP itu perubahan pada membran potensial dari sel postsynaptik meningkat, ya. Atau ya
istilahnya menjadi sama antara presinatif dan postinatif. Itu yang disebut dengan exsicatori. Yang ini IPSP inhibitory ini adalah menghambat inhibitory a change in the transmembrane potential of positive cell that reduce the probability of an activation cell. Ini berkurang kalau inhibitory. Jadi bedanya begini. Jadi kalau ini misalnya seseorang yang telah terlatih gitu ya, misalnya terlatih tenis, maka responnya itu menjadi cepat ya, karena terlatih, karena ada exsicatori. Belajar itu mestinya juga exsicatori. Jadi sekarang ini Anda itu mengaktifkan yang exsicatori. Touching in the membrane potential of the cell that increase the probability of an action potential in the cell. Meningkatkan kemungkinan aksi potensial pada sel sinaptik. Tapi sebaliknya pada orang yang berada di tidur di sekitar rel kereta api atau tempat-tempat yang tidak diperlukan itu ya. Jadi suara kereta itu bagi orang yang tidur di sekitar rel itu tidak digubris, maka yang muncul ada inhibitory. Ya. Atau dari petinju yang dipukuli terus-menerus itu jadi inhibitory. Reduce the probability of action potential. Nah, di sini yang berperan adalah tadi neurotransmitter dan sinapnya. Kemudian untuk exsicatori, the germ are typically carried to NA or CA ya, CA. Itu NA 1. Ini adalah yang membawa impuls melalui. Kemudian yang inhibitory, current typically carried to channel that are permeable either to K or to Cl. Dan kalau yang inhibitory itu lebih terkait dengan ion K atau ion Cl. Akhirannya ada channel that are permeable either to P or Cl. Nah, pada penjalanan impul di sinap integration-nya ya. Jadi nanti EPSP can summit producing AP. Jadi akan mengumpulkan kemudian menimbulkan aksi potensial yang tinggi di facial motion. Facial motion numerous photon converge on a single posynaptic neuron instant. Kemudian temporal motion successive waves of neurotransmitter release. Nah, jadi ada spasial itu jaraknya, kemudian temporal itu waktunya. Di sini pembebasan neurotransmitter dari neuron satu, kemudian pembebasan neurotransmitter from neuron 1 dan 2. Aksi potensial. EPSP no threshold ya, tidak ada ambang batas. Kemudian resting membran potensial. Jadi penurunan membran potensial closer to threshold, greater in magnitude, have no refractory period, can summit. Ya, summit. Selain time, kemudian di sini adalah membran potensial uniform.
melampaui threshold ambang batasnya 50 jadi dipolarisasi. Oke. Jadi sebagai contoh, misalnya ini hubungan antara neuromuskuler, ya, neuromuskuler. Ada sel yang bersifat sel saraf yang bersifat eksikatori, kemudian di sini ada sel saraf yang bersifat inhibitory, ya. Maka keduanya ini akan bekerja sama, ya, kayak simpatik dan parasimpatik. Maka nanti yang satu merangsang eksitasi, yang satu menghambat. Terminal onto synaptic neuron, terminal onto muscle fiber. Jadi kalau yang terangsang itu yang inhibitory, maka terjadi penghambatan. Kalau terjadi yang terangsang excitatory, terjadi perangsangan. Atau keduanya bisa jadi setelah dirangsang kemudian dihambat, ya, IPSP sama IPSP sama IPSP. Penghambatan presynaptic neuronal inhibition resulting from action of an inhibitory terminal that synapse on the presynaptic terminal of an excitatory synapse, which reduce the amount of transmitter release. Ya. Ini yang namanya inhibisi presignat. Ya. Presignat itu hambatan saraf menghasilkan aksi potensial dari sinapsis, ya, yang kemudian akan menyebabkan jumlah transmitter itu menurun. Ya, reduce of the amount of the neurotransmitter NP release itu pada inhibisi. Kemudian yang terjadi adalah meningkatkan GK and GCL, ya, pintu gerbang dari GK dan GCL in the presynaptic terminal, di membran post presynaptik, kemudian mengurangi via entry in the presynaptic, mengurangi masuknya ion kalsium, ya, ke dalam ujung membran presynaptik. Oke, itu mekanisme terjadinya hambatan penjalanan impuls, atau akhirnya nanti mengurangi responnya itu berkurang atau bahkan tidak ada respon. Kemudian pembebasan neurotransmitter tergantung pada pertama bipolarisasi dari membran presynap, ya, bipolarisasi dari membran presynap. Kemudian more depletion cause more transmitter to be released. Ya, semakin dalam depletionnya banyak, ya, more depletion menyebabkan transmitter banyak tidak dibebaskan. More transmitter to be released. Kemudian extracellular calcium concentration. Kemudian yang mempengaruhi konsentrasi kalsium di luar sel, ya, extracellular. Kita ulangi. Jadi banyak sedikitnya neurotransmitter yang dibebaskan oleh membran presynap, ya, atau ujung akson atau membran presynap. Yaitu yang pertama adalah tingkat depolarisasi dari membran presynaptik, tingkat depolarisasi dari membran presynaptik. Kemudian yang kedua, semakin banyak depolarisasi, ya, more depolarisasi menyebabkan banyaknya neurotransmitter yang dibebaskan. Ya. Jadi depolarisasi menentukan pembebasan neurotransmitter. Kemudian
kemudian banyaknya konsentrasi kalsium dan kalsium di ekstraseluler di dalam sel. Nah, ini adalah gambaran bagaimana pembebasan transmitter, ya, step-step dari pembebasan transmitter. Yang pertama, physical move to the active zone. Ya. Jadi ini physical, berarti yang ini adalah neurotransmitter. Ya. Kemudian yang pertama setelah AP atau impuls itu sampai ke ujung akson menyebabkan ini physical ini ke daerah aktif, ya. Active zone. Whicher vesicle move up to active zone with assistance of cytoskeletal protein aktin dan myosin. Ya. Cytoskeletal protein masih ada. Jadi di dalam sel sama sel saraf itu banyak mengandung namanya ini, ya, protein cytoskeletal, ya, cytoskeleton ini, yaitu antara lain aktin dan myosin. Kemudian dia mengelompok, ya, terjadi pengumpulan. Yang kedua, vesicle attach, ya, vesicle attach to membrane by the sac-8 and red protein. Nah, di sini red protein partisipasi di dalam penempelan vesicle to daerah aktif tisu. Kita membahas sangat tepatnya. Ini kemudian attach irreversible by forming Schneider complex. Jadi pengikatan pada membran karena adanya kompleks Schneider, ya, kompleks Schneider seperti Dox vesicle to membrane. Terikat pada membran yang kemudian fusion between vesicle, membrane vesicle, and membrane required increase of calcium in cytoplasma. Ini diperlukan suplai kalsium dan cytoplasma yang tadi akan melakukan synaptotacmin interact with the Schneider complex to produce calcium. Oke, ya. Jadi ini tahapan ketika akson, ya, aksi potensial sampai ke ujung akson, dia akan mengumpulkan, ya, menggerakkan vesicle ke daerah aktif, kemudian terjadi penempelan vesicle dengan membrane, kemudian diuji, ya, oleh namanya Schneider complex, kemudian terjadi exositosis, ya, fusi antara membrane kayak virus juga, ya, itu ada namanya Schneider complex, kemudian berdasarkan filter kedalam silikat dan setelah sinaps, ya. Oke. Klasifikasi dari neurotransmitter ada tadi yang jelas ini merupakan protein, ya, protein atau polipeptid rantai pendek, ya, rantai pendek. Ada yang namanya asetilkolin, ya, asetilkolin itu ada epinefrin, ya, yang biofenix amin itu norepinefrin, dopamin, serotonin, histamin. Akhiran min ini biasanya terkait dengan amina, ya, protein biofenix amin, asetilkolin, glutamat, glisin.
slides, somatostatin. Substance B, dari yang baru kan Malarado, sabu-sabu dan itu nanti bekerjanya di setelah sinap ini ya, termasuk ini drug yang digunakan untuk anestesi ya, anestesi lokal maupun anestesi general. Oke, ya ini zat-zat yang berperan di dalam perjalanan impuls dari saraf satu ke saraf yang lain. Neurotransmitter yang menghasilkan adalah saraf ya, presinaptik ya, pada daerah soma, bisa di dalam mitokondria atau juga di retikuloendoplasma kasar. Kemudian nanti di packaging dikemas oleh badan Golgi, dikirim ke ujung akson. Acetylcholine, neurotransmitter. Acetylcholine is both an excitatory and inhibitory. Jadi acetylcholine ini bisa berperan sebagai neurotransmitter perangsang maupun penghambat. Jadi yang menyebabkan membukanya atau menutupnya chemical gate ion channel pada setelah postsinaptik ya, mitosis, opening or closing of chemical gate ion channel. Nah, ini jadi ini adalah membran sel saraf, lipid bilayer, fosfolipid ya. Ini yang itu film, itu kopi. Ya. Nah, di sini ada protein integral yang biru ini, protein integral. Nah, protein integral itu ada yang berperan sebagai voltage gate, ya, sebagai saluran ini. Dan di sini ada pintunya, voltage gate. Nah, pada daerah ekstraseluler itu Na-nya lebih tinggi, itu pada resting membran potensial. Kemudian nanti kalau ada NT, ya, NT apa namanya neurotransmitter, kemudian akan membuka saluran ini, Na masuk, terjadi difusi yang akan kemudian mengaktifkan impuls di sini. Jadi ada yang di apa ini saluran ion ini memiliki reseptor pada ini, ujung dari protein integralnya. Ya. Namanya reseptor nikotinik asilkolin, nikotinik asilkolin. Ya. Nikotinik asilkolin pada daerah reseptor itu terdapat reseptor asilkolin yang berfungsi reseptor also function as ion channel. Jadi yang fasting tadi yang tepat ya. Jadi sekaligus sebagai reseptor dan saluran ion. Nah ini mekanismenya langsung ion channel runs through reseptor. Jadi saluran ionnya jadi satu dengan reseptor. Reseptor has 5 polypeptide unit that enclose ion channel. Ya. Memiliki 5 polypeptide unit. That unit contain Asia penicillin, permit diffusion of Na yang menyebabkan masuknya ion Na. Ingat kalau ion Na masuk ke sini berarti terjadi apa? Itu terjadi depolarisasi. Ya, depolarisasi. Potensial membran di dalam sel berubah dari minus menjadi positif. Berarti terjadi rangsangan eksita.
Kemudian ini yang muskarinik. Yang tadi nikotinik, ini muskarinik. Bedanya, kalau ini asilkolin akan berikatan dengan reseptor, kemudian reseptornya akan mengaktifkan protein subunit yang ada di membran sel. Namanya protein G. Ya, G. Itu ada 3 subunit, alfa, beta, gamma. Alfa, beta, gamma, G. Nah, protein G ini yang kemudian nanti akan mengaktifkan saluran ion K. Beta dan gamma berubah nempel. Kemudian di protein bentuk K-channel, crossing it open. Ketikanya membuka K keluar. Ini disebut dengan repolarisasi. Oke ya. Jadi kalau tadi langsung pada reseptor seperti saluran, karena ini melalui protein G-protein dan sejenisnya, kemudian akan mengaktifkan pembukaan saluran ion K. Oke. Only one subunit, K-nya ya, ion channel separate protein located away from the receptor. Jadi letaknya berjauhan. Ya, melakukan protein yang terpisah dari reseptor. Kemudian binding of acetylcholine activate alpha G protein, mengaktifkan protein alpha, yang kemudian alpha subunit or the beta gamma complex diffuse through membrane until it bind to its ion channel. Yang kemudian akan mengaktifkan beta gamma protein ini untuk menempel pada saluran ion kalium. Oke. Nah, ini bisa jadi informasi nanti tidak ke saluran ion K atau kalsium, tapi ini mengubah CAMP ya, ATP menjadi CAMP, mengubah ATP menjadi CAMP. Ini gambaran dari tadi yang terjadi di dalam membran sel ya. Ini suatu yang luar biasa. Di sini ada protein reseptor, sekali reseptor, dan menerima ikatan dengan asilkolin spesifik ya. Kemudian nanti akan mengaktifkan protein G ini. Ada alfa, gamma, beta, gamma. Yang mana di sini ada protein K. Ini pintunya tertutup. Ya. Tahap 2, ini nempel, kemudian akan mengaktifkan protein G. Kemudian alfa akan mengaktifkan GTP, kemudian akan membuka saluran ion K. Artinya apa? Nanti K di dalam intraseluler akan mengalami difusi keluar. Berarti nanti muatannya menjadi negatif, ya, negatif. Dan disebut dengan repolarisasi. Ini peristiwa yang terjadi ketika protein G berikatan dengan reseptor ya. Neurotransmitter pertama, neurotransmitter berikatan dengan reseptor protein ya, pada membran postsinap. Kemudian GTP dibebaskan dari subunit alfa. GTP dibebaskan dari subunit alfa. Kemudian GTP bind to alpha protein cause diffusion of G protein from receptor and beta gamma from alpha subunit. Jadi nanti ketika GTP ini akan menyebabkan terlepasnya disosiasi ya. Gamma protein dan alfa itu berlepas, yang kemudian akan mengaktifkan subunit alfa atau beta gamma kompleks bind to the effector molecule. Ya. Jadi akan mengaktifkan saluran ion K atau mengaktifkan CAMP. GTP bersedia untuk GTP by GTPase, jadi GTP diinaktifkan lagi menjadi GTP 3 ya, jadi
menggunakan sinyal terminal. Kemudian GDP again ya, alpha dan beta form complex and hydrogen. Kemudian akan menyatukan alpha dan beta gamma lagi ya. Nah, tahap terakhir dari perjalanan evolusi melalui telah sinap yaitu pengambilan kembali, remove of acetylcholine from synaptic cleft masuk ke presynaptic. Kemudian yang bekerja itu adalah acetylcholine esterase. Kalau kita acetylcholine esterase suatu enzim, protein enzim untuk menginaktifkan acetylcholine. Prevent continued stimulation, yang fungsinya untuk mencegah supaya tidak terjadi rangsangan yang terus-menerus. Prevent continued stimulation. Jadi ini presinap mengeluarkan acetylcholine, kemudian berikatan dengan reseptor, kemudian membuka saluran ion. Kemudian nanti ini akan menjadi acetylcholine yang kemudian diambil lagi oleh presinaptik. Penting ya. Kalau itu misalnya acetylcholine ditambah, maka terjadi rangsangan terus. Ya. Itu yang nanti akan terjadi ketegangan. Kalau terus akan terjadi paralisis. Jadi itu yang biasa digunakan di ujung tombak dari obat-obat dari tsunami tadi sudah epinefrin sudah ya, dibebaskan secara eksitosis dari presinatif, kemudian menyeberang setelah sinap, kemudian berinteraksi dengan reseptor. Ini adalah cara kerja dari neurotransmitter epinefrin. Ya, dia punya reseptor pada membran postsynaptik. Nah, ini adalah tadi, jadi protein G yang nanti akan mengaktifkan alfanya, kemudian dia mengaktifkan enzim intramembran namanya adenosine. Kemudian di sini ada saluran ion K misalnya ya. Nah, adenosine ini, enzim adenosine ini akan mengubah ATP menjadi CMP. CMP akan mengaktifkan protein kinase dari protein kinase aktif, kemudian akan memfosforilasi protein, dan kemudian nanti akan mengaktifkan DNA. Jadi hormon-hormon ini atau juga neurotransmitter ini selain membuka ion kalsium, ini ya, ion kalium, ini juga mengaktifkan ekspresi gen. Oke, bisa dipahami? Ya. Jadi di sini reseptor protein atau reseptor membran yang kemudian dia punya, karena reseptor dari punya tempat berikatan dengan hormonnya atau neurotransmitternya, misalnya epinefrin, berikatan spesifik. Nah, kemudian kalau sini sudah terangsang, teraktivasi, akan mengaktifkan subunit G
G-protein, ya, protein G, yang kemudian akan mengaktifkan subunit alfa oleh GTP tadi, kemudian alfanya akan mengaktifkan enzim adenosintase. Adenosintase akan mengubah ATP menjadi CMP, kemudian mengaktifkan protein kinase, dan selanjutnya memfosforilasi protein, yang terakhir nanti perintah untuk ekspresi gena dari DNA, ya. Tidak terjadi perubahan efek seluler, dan itu juga bisa membuka ion channel open, ya, ion channel open. Ini tadi sudah, ya. Jadi ada tirosin, jadi yang mengaktifkan itu bisa MAO, bisa juga COMT, ya. MAO atau COMT, katekolamin neurotransmitter, ya, production, release, and reuptake. Oke, sekian mungkin yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, mungkin ada pertanyaan, kami persilakan. Oke, ada pertanyaan? Saya Pak ingin bertanya. Silakan. Nah, saya catatan dulu. Bapak, saya mau bertanya. Sudah ada tadi yang bertanya? Mau bertanya? Bentar. Mas Akram, aku dulu apa Mas dulu? Bingsut. Oke, siapa dulu? Halo, Aku sepertinya di luar. Akram ya? Dulu mau Mas Akram. Iya, saya di luar. Iya. Yang saya ingin tanyakan Pak tentang ini apa? Peran gap junction terhadap rangsang itu. Kalau yang saya pahami kan kalau gap junction itu sambungan antar sel gitu. Nah, sedangkan yang tadi proses mulai dari proses kimia dan dan proses kelistrikan yang ada pada sel itu, saya tidak melihat peran dari saya belum melihat peran dari gap junction. Itu tadi Pak. Jadi yang saya masih bingung tentang peran gap junction terhadap proses saraf ini gitu. Terima kasih Pak. Langsung saya respon ya. Jadi pengantaran saraf, pengantaran impuls itu tergantung keperluan. Ya, jadi misalnya Anda kesentuh setrika panas. Ya, itu kalau Anda meresponnya itu lambat, seperti misalnya dipanggil oleh cewek itu kan, oh ya nanti aja. Kalau setrika kan Anda harus segera menghindar. Nah, itu yang menentukan kecepatan transduksi impuls itu di situ itu. Ya. Jadi yang namanya rangsang refleks itu responnya itu tergantung jenis rangsangannya, perlu direspon cepat atau slow, lambat. Nah, ketika cepat, maka yang difungsikan itu yang gap junction tadi. Ingat. Jadi maksudnya gap itu hubungan antara sel itu sangat ketat, ya. Tadi disebutkan misalnya di otak, di retina, itu hubungan antara selnya sangat cepat. Jadi dia tidak perlu bahan neurotransmitter, tidak perlu bahan kimia untuk meneruskan informasinya itu tidak perlu bahan kimia, tapi langsung melalui koneksin. Ya, koneksin itu seperti saluran pralon satu dengan pralon lain itu langsung itu koneksin. Itu biasanya pada hubungan sel yang sangat ketat dan itu biasanya digunakan untuk respon yang cepat.
Nah, sebaliknya kalau pada yang ya biasa-biasa normal atau bahkan yang perlu dihambat, jadi misalnya Anda tadi saya katakan sebagai contoh suara kereta itu karena menurut pikiran kita ya, menurut persepsi kita itu suara nggak perlu, ya kita kalau ada suara itu kita abaikan kereta ya. Bahkan mungkin ini apa namanya ring bell di kamar Anda itu karena Anda menganggap itu tidak perlu, walaupun Anda sudah niatnya mau nanti kalau ini saya bangun, tapi karena masih perlu bangun, maka tidak bangun. Itu namanya inhibitory. Ya. Tetapi Anda belajar begini, sebetulnya Anda melatih yang eksikatori. Ya. Coba Anda perhatikan, Anda rajin belajar, ya, membiasakan diri. Jadi di dalam respon saraf itu ada namanya habituasi. Penelitian saya dulu itu habituasi. Jadi orang itu kalau dibiasakan itu akan menyebabkan responnya itu cepat, termasuk belajar, termasuk petenis. Jadi Yayu Basuki itu kenapa dia bisa cepat itu karena dibiasakan. Jadi misalnya 1 menit bisa mukul sampai sekian kali. Di petinju itu Muhammad Ali atau si Manny Pacquiao itu juga sekali 1 menit itu bisa ngasih jab berapa kali. Tapi sebaliknya, satu sisi, kalau dia dapat pukulan, dia tidak merasakan. Karena inhibitory. Oke? Itu kurang lebih seperti itu ya. Jadi, rangsangan, kemudian respon, ya, kan kemarin kan prinsipnya itu rangsangan, respon, itu tergantung tadi, mana yang diaktifkan, yang digunakan untuk mengolah rangsangan tadi. Oh iya Pak, terus berarti yang signal yang lewat itu berupa molekul Pak gitu, karena kan antar sel gap junction itu, atau berupa ion? Tuh, kemarin kita udah bahas loh, yang diantarkan transmisikan itu ion. Ya, ion iya, Na. Pak. Saya ingin memastikan Pak. Ya. Na namanya depolarisasi. Tetapi ingat, itu selama di neuron, ketika melalui sinap, itu kan celah. Itu diambil alih oleh namanya neurotransmitter. Neurotransmitter. Nah, itu yang sekarang banyak digunakan oleh manusia untuk apa namanya? Penguat-penguat itu ya. Jadi seperti misalnya obat-obatan yang supaya tahan lama, melek, tahan itu semuanya itu, atau meningkatkan kreativitas katanya seperti itu, atau lain-lainnya itu. Tapi itu ada 2, ada yang menghambat, kemudian ada yang menyebabkan koplo. Yang koplo itu yang menghambat, ada yang menyebabkan reaktif. Ya baik Pak, terima kasih. Oke. Jadi yang diantarkan itu ion Na, ya, Na, yang nanti juga kalau meloncat saltatori itu juga Na-nya. Na. Maka penting makan garam. Ya, semakin banyak makan garam, semakin bijaksana, katanya Timo. Any other question? Saya Pak. Ya, silakan. Saya Safila. Mau bertanya. Ya. Tadi kan ada beberapa tipe sinaps, yaitu aksodendritik, aksosomatik, dan aksoaksonik. Nah, di situ itu perbedaannya selain tempatnya, itu apa ada perbedaan tipe sinapsnya Pak? Misal maksudnya kalau di sini tuh hanya bisa elektrikal, hanya bisa chemical, atau keduanya bisa. Nah, terus kemudian sama itu Pak, electrical sama chemical synapse itu apa bisa berjalan bersamaan Pak? Maksudnya langsung bareng kedua-duanya, atau kalau electrical pasti electrical, kalau chemical pasti chemical. Gitu Pak. Jadi
masing-masing beda. Ya, jadi yang electrical itu berbeda, ya strukturnya, chemical beda. Tapi dalam praktek ini, kehidupan sehari-hari, semuanya itu bekerja sama, nggak bisa main sendiri-sendiri. Ya. Ingat, dicatat, di dalam dunia pendidikan, ya, teaching learning proses, ya, atau learning proses itu yang berperan penting di dalam memori, mengingat itu adalah sinap tadi. Ya, jadi semakin banyak sinap di otak kita, itu berarti semakin cerdas. Ya. Semakin sedikit ya semakin ini tidak cerdas. Artinya itu perlu dilatih. Ya. Jadi habituation itu bagaimana kita melatih otak kita. Ibarat CPU itu, komputer itu, kalau nggak banyak kita pakai itu namanya bad sector. Ya kan? Tapi kalau banyak dipakai, ya itu semakin baik dilatih. Ya, contoh saja saya dengan Anda itu dalam hal menggunakan HP itu atau komputer, Anda lebih canggih karena saya memang tidak dilatih untuk ke situ ya. Jadi kalau HP itu saya bisa send, menerima, tapi tidak bisa mengoperasikan ini aja saya nggak bisa. Apa yang Gmeet ini, Google Meet-nya itu saya juga nggak bisa. Sebagai hostnya belum terlatih, belum mau belajar saya. Karena minta tolong mahasiswa sudah bisa. Jadi itu kebiasaan kita ya, latihan kita, exercise. Oke? Begitu ya. Ya Pak, terima kasih. Pertanyaan lain? Siapa? Pak, Ya. saya ingin bertanya. Apa ini? Prendi? Iya, Pak. Silakan, Prendi. Kamu kok nggak muncul wajahnya, Pren? Ya maaf, Mana Pak. wajahmu? Sebentar kameranya. Ya wes, apa-apa. Ya. Oh, cakep juga. Saya ingin Pren, Iya, Pak. kamu asalnya dari mana? Di Bengkulu, Pak. Bengkulu, oke. Tidak ada Puting Beliung ya? Puting Beliung. Iya, benar, Pak. Saya ingin bertanya, Pak, mengenai mekanisme sinapsis transmission ini. Bagaimana jika terjadi pada orang yang menggunakan narkoba itu kan otomatis sistem sarafnya akan terganggu kan, Pak. Nah, kira-kira peran narkoba yang ini bisa menghambat sinapsis transmission ini kira-kira seperti apa, Pak? Mekanismenya kan otomatis transmission antar sinapsisnya ini kan terputus karena akibat adanya penggunaan narkoba ini. Kira-kira mungkin ada penjelasan dari Bapak mekanisme sinapsis transmissionnya seperti apa kalau ada penggunaan narkoba seperti itu, Pak? Ya, saya luruskan dulu ya, narkoba itu bukan memutus. Ya. Ada dua jenis, yang eksitasi, ya. Jadi menyebabkan dia itu semakin peka rangsangan, jadi energi apa ya namanya, eksitasi itu hiper energi, jadi mudah terangsang. Ya, tidak ada yang E tadi itu kan mudah terangsang. Ada yang slow, menghambat, ya, menghambat, tapi bukan menghilangkan. Kalau yang menghilangkan itu yang obat anestesi, baik lokal maupun umum, itu menghilangkan. Dari transmisinya dihambat, jadi rasa itu tidak sampai, misalnya yang di sini di blok itu, rasa itu enggak bisa menjalar di sini. Ya, jadi beda. Kalau yang dopamin, apa yang narkoba itu yang bekerjanya di neurotransmitter, jadi dia bisa mengganti persaingan, ya, persaingan antara neurotransmitter. Jadi obat-obat itu bisa memblokir, ya, bisa juga justru tadi meningkatkan, ya, tergantung jenis dari narkobanya, karena banyak sekali narkoba. Ya. Nah, untuk penggunaan narkoba ini sama saja seperti apa ya, kita rekreasi itu sebetulnya yang kita
dibangkitkan dari rekreasi itu adalah neurotransmitter dopamin, olahraga atau yang menyenangkan lah ya, apa itu yang menyenangkan itu justru yang kita bangkitkan adalah neurotransmitter yang menyenangkan. Banyak itu jenisnya, ada 3 hal. Kemudian yang menyusahkan, membuat sedih, sad itu yang kita hindari, ya kan? Tidak ada orang yang mencari sedih, tapi ada juga mungkin orang yang suka sedih, halusinasi, kemudian menderita gitu mungkin ya. Nah, jadi oleh karena itu karena neurotransmitter tadi itu bersifat menyenangkan, maka sifatnya edik. Contoh gampang misalnya Anda makan nasi pagi hari sarapan, mesti senang. Ya, minum susu pagi hari, minum kopi pagi hari, pasti senang. Nah, itu biasanya yang menyenangkan sel kita itu akan menagih. Bos, tadi itu minum kopi sama layah-layah pagi hari itu enak loh, daripada bos nanti belajar apal ke biologi itu anjlai. Ya, Theo ya seperti itu. Makanya bagaimana Anda membuat belajar itu menyenangkan. Jadi belajar itu yang penting itu. Kan belajar di SMP itu supaya anak-anak itu senang sekolah, bikin belajar itu menyenangkan. Paikem apa nggak salah itu. Ya pernah dengar itu, Theo, Paikem. Belajar yang efektif, yang menyenangkan. Ya kan pernah kan? Jadi sesuatu bikin menyenangkan. Pasti Anda edik, menagih. Termasuk maaf, sholat malam, ya, sholat lain itu, kalau Anda merasa menyenangkan, seperti Anda tadi, ke kafe. Jadi bagaimana membuat sholat malam itu seperti Anda ke kafe. Ya, cukup. Tapi dengan Tuhan. Pasti Anda tertagih, ya, edik. Tapi kalau sholat pertama kali udah, wah, sholat mengantuk, udah dapat apa-apa, akhirnya ya besok lagi malas. Kuliah dengan Pak Heru itu bisa juga edik, bisa juga boring. Theo guyu ya, Theo tertawa. Ya, bisa. Jadi bagaimana saya membuat neurotransmitter itu membuat Anda ketagihan kuliah saya, terutama saru-sarunya, fotonya itu ya. Dan itu akan terkenang terus sama saya. Begitu Akram, Prendi. Nah, ya. Jadi bikin segala sesuatu itu menyenangkan, happy, ya, happy. Pasti Anda suka, karena itu terkait dengan neurotransmitter tadi. Oke? Theo. Yes, Pak. Bagaimana bahasa Inggris saya? Jelek apa? Bagus, Pak. Bagus. Nah, ini yang menyebabkan dopamin saya naik, seneng. Saya seneng sama Theo. Itu adalah teori tadi dari sinaps tadi ya. Senyum itu adalah menyebabkan ini juga dopaminnya naik, menyenangkan. Dan tadi cepat ya, itu reaksinya cepat, dan akan diingat, memori. Jadi bagaimana membuat kesan. Kesan itu apa namanya? What is in English, Theo? Could you tell me? Kesan. Kesan? Kesan, ya. Impression. Oh, depression, ya. Ya, depression, ya. Ya. Kesan pertama, menyenangkan, kesan berikutnya, terserah Anda. Oke, silakan ada pertanyaan? Ada satu kecil. Saya, Pak. Theo dulu, yang tanya Theo dulu. Oh iya, Pak. Entes. Ya, Pak. Mohon maaf, ya saya ingin bertanya, Pak. Ya, silakan. Ya, berhubungan dengan belajar saraf, fungsi sinapsis, klasifikasi neurotransmitter, apa yang kita pahami jika kita mendengar bahwa seseorang mengalami paralisis pada organ tubuh, misalkan pada kaki, pada tangan, gimana? Ya. Jadi begini,
definisi pengertian dari paralisis ya, itu adalah kelumpuhan, lisis ya. Paralisis itu kelumpuhan, lumpuh. Nah, berarti kalau satu organ atau bagian tubuh itu mengalami paralisis, kelumpuhan, sebenarnya paralisis itu ada pengertian kalau yang lumpuh itu sebelah kanan berarti kerusakan pada sebelah kiri. Ya. Tapi secara umum pengertian paralisis itu lumpuh. Nah, jadi kalau lumpuh itu berarti bisa terjadi pertama yang main ini ya main kausanya itu adalah transmisi saraf, transmisi impul itu terputus, jelas terputus itu ya. Kalau masih ada sedikit-sedikit biasanya tidak lumpuh total. Nah, jadi yang pertama neuronnya. Bisa neuronnya terpotong, ya, atau bisa tadi dihambat oleh obat tadi, anestesi. Maka nanti, jadi sinyal motorisnya itu yang nggak ada. Jadi kalau organ itu nggak bisa digerakkan, berarti motoris yang tidak ada. Tapi kalau masih bisa merasakan, itu berarti sensoris. Ya, jadi gampang. Misalnya, ini nggak bisa digerakkan tangan ya. Kemudian, ada cubit, masih terasa, itu berarti masih ada sensoris. Ya, coba dicubit. Masih terasa atau sensoris. Pipi Anda, coba dicubit, dicium. Cium sendiri aja. Nah, itu berarti masih ada informasi ke otak. Tapi kalau digigit nyamuk di sini nggak ada, nggak terasa. Lu itu ada nyamuk, kok kamu diam aja? Itu berarti tidak ada motorisnya. Nah, organ di mata itu ada yang sensoris, tapi tidak ada motoris. Jadi dia hanya menerima. Oke? Ya. Jadi gangguan pertama kemungkinan serabut sarafnya, fungsi sarafnya itu terganggu. Yang kedua, ya, bisa jadi ada blocking. Jadi misalnya pada CVA, cerebrovascular accident, atau bahasa sehari-harinya itu stroke. Jadi pada otak itu, di situ ada sumbatan. Jadi kalau sumbatan itu masih bisa pulih. Tapi kalau perdarahan, ya, pecah pembuluh darah kecil di sana, maka saraf yang di situ tidak bisa bekerja, mati. Namanya ya stroke tadi ya. Jadi ada ini sarafnya tidak berfungsi, maka informasi-informasi dari otak, misalnya tangannya suruh bergerak, dia tidak mau bergerak. Ya. Jadi bisa jadi seperti itu. Kemudian bisa juga karena ya gangguan metabolisme pada saraf. Jadi misalnya saraf itu kan yang paling banyak kan vitamin B, neurovitamin itu ya, vitamin B. Nah itu kalau misalnya kekurangan itu dalam jumlah yang lama, kronis itu, kekurangan gizi, maka bisa jadi nanti terjadi kesemutan, kemudian penghantaran impul itu menjadi terhambat. Ya, yang sensoris, yang motoris. Gitu. Saya kira itu ya Pak Teo. Ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ada yang lain? Saya Pak, Eriska Pak. Ya. Silakan Rizka. Ini terakhir ya. Terakhir. Oke, terima kasih Pak. Kembali ke kesemutan tadi Pak Heru, kan salah satu penyebab kesemutan kalau saya pernah baca itu karena gangguan atau ketidakseimbangan hormon. Bagaimana ketidakseimbangan hormon bisa mempengaruhi sel saraf Pak sampai kesemutan gitu maksudnya? Kalau itu malah saya belum pernah baca, artinya informasinya yang hoax itu ya, hormon loh ya. Tapi yang biasa menyebabkan kesemutan itu ya bisa juga hormon tapi kompleks. Yang langsung itu biasanya karena ini suplai asupan vitamin. Urit itu
ada vitamin B6, B12 itu yang langsung bekerja pada sel saraf. Artinya apa? Ya ibaratnya tadi, kalau sel saraf itu mendapat makanan, mendapat suplai asupan makanan yang cukup, maka dia akan bekerja dengan baik. Tapi kalau sebaliknya dia kurang mendapatkan makanan, maka antaran impuls tadi itu akan mengalami tidak lancar, ya, ada gangguan. Bahkan tadi gejala awalnya, jadi yang namanya kesemutan itu gejala awal. Gejala awal dari problem di neuronnya sendiri, ya, dan itu nanti akan menyebabkan gejala kesemutan. Oke ya, seperti itu. Maka terapinya yang pertama ya bisa juga misalnya dengan jadi kalau mudah sebetulnya, kalau ada gejala kesemutan, kita beli Neurobion pink itu dosis tinggi, 1 hari 2 hari sembuh, itu berarti kemungkinan karena itu. Tapi faktor variabel lainnya itu banyak, misalnya kurang olahraga, ya kurang olahraga. Terus kemudian memang ada orangnya itu cuek, memang. Jadi hidupnya itu cuek. Ya ini yang perlu dibangkitkan, kecuekan itu dikurangi dengan lebih peduli. Ya, jadi orang yang peduli lingkungan sama yang cuek lingkungan itu juga karena habit kebiasaan, karena saraf kita, ya saraf kita. Setuju apa? Setuju enggak? Setuju ya? Begitu mungkin yang bisa saya sampaikan, karena waktunya sudah cukup larut. Saya